Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Perdana Dharma Fortuna, NIM 14014220182. Saya akan membacakan rangkuman materi mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Materi yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari teknologi. Bahkan dalam konsep kebudayaan, teknologi masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Dengan adanya teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Materi yang kedua yaitu dampak positif dan negatif dari teknologi. Terdapat 5 dampak positif dari kompetensi literasi digital. Yang pertama yaitu kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Kemudian, kecakapan dalam berpikir, kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktek yang kreatif. Kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian, terdapat 3 dampak negatif dari teknologi, yaitu aspek keamanan digital, meliputi serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, manipulasi data dan digital. Yang kedua, aspek kualitas hidup, meliputi di lingkungan hidup muncul sampah sampingan, masalah mental yaitu antisosial dan kecanduan, kemudian masalah produktivitas kerja. Yang terakhir, bidang ekonomi dan juga politik. Materi yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan juga Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan atau melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Contoh penerapan IoT sendiri dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan juga konektivitas. Kemudian ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang begitu besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Konsep Big Data terdiri dari 3 bagian penting, diantaranya adalah yang pertama volume, kedua kecepatan, yang ketiga adalah variasi. Kemudian, materi yang keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Konsep AI yaitu yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly. Kemudian, sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally. Sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly. Sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Implementasi AI adalah sebagian berikut. Teknologi AI dalam bidang medis untuk meningkatkan efek pengobatan. Kemudian, dalam bidang jurnalis, dalam perbaikan mobil menggunakan AR, mendukung proses perekrutan karyawan dan meningkatkan kepuasan dengan layanan pelanggan, asisten virtual, dan juga chatbot. Materi yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkap bagaimana cara perusahaan mendapat laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan perusahaan tradisional pada umumnya. Konsep dasar e-commerce adalah sebagian berikut: automation, streamlining atau integration, publishing, interaction, dan transaction. Manfaat e-commerce adalah sebagai berikut: mempermudah komunikasi antara produsen dan juga konsumen, mempermudah pemasaran promosi barang atau jasa,
memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang terakhir, yaitu mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Materi yang keenam tentang etika dunia cyber. Etika cyber merupakan suatu studi tentang bagaimana kita menggunakan dunia maya yang baik dan benar tanpa mengganggu pengguna dunia maya yang lain. Manfaat etika di dunia cyber yaitu internet dapat diakses 24 jam tanpa dibatasi waktu untuk mencari sebuah informasi. Biaya yang terbilang cukup murah juga dapat gratis. Memudahkan untuk mencari sebuah informasi dan melakukan sebuah transaksi. Kemudahan menjalin hubungan dengan para pelanggan. Materi dengan mudah dapat diupdate. Penggunaan internet sudah menyebar ke seluruh dunia. Hal yang harus diperhatikan dalam dunia cyber adalah yang pertama, hargai orang lain. Karena bagaimana diri kita adalah apa yang kita unggah. Hindari konten bajakan, hindari plagiasi, hargai privasi diri dan juga orang lain, tetap berpikir kritis, posting yang penting dan bukan penting posting. Yang terakhir, sharing sebelum sharing. Kemudian, materi yang ketujuh yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut dengan hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, hukum Mayantara tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak berhubungan dengan internet. Misalnya, ada orang yang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum, maka ia tidak terhubung dengan internet. Maka yang berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan. Hukum Mayantara yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Tidak bisa diterapkan terhadap kasus tersebut. Namun, apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial dan terhubung dengan internet seperti Facebook, Instagram, maka yang berlaku atas kasus ini adalah UU ITE, yaitu asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas iktikat yang baik, dan asas kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi. Demikian penyampaian dari rangkuman materi pertemuan 1-7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.